Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu cambung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari,
sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, tentu jelas menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Apa yang telah disampaikan oleh Yohanes, yang juga salah satu murid dari Tuhan Yesus. Yohanes ditawan, dibuang ke Pulau Patmos, bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena Injil dia harus ditawan. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, maka penglihatan itu datang kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, apa yang dilihat oleh Yohanes bukan sebuah mimpi, tetapi bagian ini adalah Tuhan secara langsung hadir bagi Yohanes untuk menyampaikan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan manusia itu. Oleh sebab itu dari bagian firman Tuhan ini, di mana ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, menunjukkan 16 penglihatan atau gambar tentang terjadi masa depan. Dan penglihatan-penglihatan itu Bapak Ibu jemaat berisi bagaimana nanti Allah, nama Allah disucikan, kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena firman dalam kesaksiannya tentang Yesus. Dari Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu ini dikirim sebagai surat edaran kepada ketujuh jemaat Kristen di Asia Kecil. Di tengah kehidupan dalam perantauan mereka, surat ini disampaikan. Ketujuh surat itu mengandung banyak pelajaran dan bagi kekristenan pada zaman, bagi mereka dan juga bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kitab Wahyu juga penuh dengan kutipan perjanjian lama tentang Israel. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, hal ini berkaitan dengan gereja dalam masa perjanjian baru.
Jemaat yang Kristus kasihi, sebagai kelanjutan dari Israel itu, maka kitab ini ditulis pada masa Kaisar Domitianus, ketika Kaisar Nero memimpin bangsa Romawi pada saat itu. Dengan kejayaan mereka dan kejahatan dan kekuasaan yang dilakukan, sehingga tentu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang Kristus itu bagi mereka. Maka hal inilah yang membuat Yohanes harus ditawan atau dibuang ke Pulau Patmos. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, menguraikan banyak hal dalam bagian firman Tuhan kepada kita. Tentu dalam bagian ini, apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang sebuah kota yang penuh dengan kemuliaan, dan kota itu tidak lagi dikerjakan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh Allah sendiri. Allah sendiri bertindak dan melakukan dan menyiapkan kota itu. Dan tentu setiap kota, setiap bahan-bahan yang digunakan jelas dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu jemaat, kota yang disiapkan oleh Allah tentu memiliki syarat bagi kita. Tidak sembarang orang untuk masuk ke kota itu. Syaratnya adalah bagi orang-orang kudus, orang-orang yang hidup dan taat dan melakukan kehendak Allah. Di dalam hidupnya dia tidak pernah marah, dalam hidupnya tidak pernah membenci, dalam hidupnya tidak pernah merencanakan kejahatan bagi orang lain. Itulah yang dikatakan, disampaikan oleh Yesus bagi Yohanes, karena di sanalah tidak ada orang lagi dalam penderitaan, kesedihan, ratapan, tetapi di kota itu mengalami kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah raja. Raja itu berarti saudara dan saya harus memenuhi syarat itu supaya masuk dalam kota ini, yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, tentunya kalau orang jahat tidak mungkin dia akan tinggal di dalam rumah orang yang baik. Syarat bagi dia bahwa dia harus mengalami pemulihan. Dia harus merubah kehidupannya, baru dia masuk ke dalam rumah itu. Demikian juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita adalah orang-orang yang tentu juga mendapat bagian sebagai orang-orang yang kudus. Tapi dengan syarat itu, kita harus penuhi. Jemaat yang Kristus kasihi, di dunia ini manusia diperhadapkan dengan air mata, kematian, kesedihan, ratapan, kegelapan, dan sebagainya, di mana semua ini akan ada, sedang dan akan sedang terjadi dialami oleh manusia. Tentu ada ketakutan, kesedihan, ketidakpercayaan, kebencian, iri hati, ketidakpuasan, pembunuhan itu terjadi, persinahan, sihir, penyembah berhala, dan lain sebagainya. Kebohongan, dan hal ini dikatakan bahwa mereka yang hidup demikian, mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Apa yang disampaikan oleh Yohanes lewat kitab Wahyu, tentu hal-hal yang sangat
menakutkan bagi kita manusia. Maka setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita rindu supaya kita masuk Yerusalem yang baru. Lagu sekolah minggu, "O Yerusalem, kota mulia, kota yang kudus, Allah di sana berjumpa dengan setiap umatnya." Gereja ini menggambarkan Yerusalem yang selalu dirindukan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Gereja ini dihadirkan oleh Allah dalam Yesus Kristus di tengah dunia ini, supaya setiap orang yang percaya selalu mengalami kasih Tuhan itu. Kehidupan saudara dan saya yang juga adalah bagian daripada Yerusalem yang baru yang diinginkan oleh Allah bagi kita. Kalau hati kita ini mengalami kekacauan, bagaimana mungkin saudara dan saya memasuki Yerusalem yang baru itu? Bagaimana kita berjumpa dengan Allah? Bagaimana Allah selalu ada dalam kehidupan kita? Kalau hati kita ini selalu membenci kepada orang, maka hal ini tidak mungkin bagi saudara dan saya untuk mengalami kasih atau mengalami kehidupan yang baru yang selalu di mana Allah menyatakan segala kehendak dan kuasa-Nya bagi kita. Jikalau kita memahami bagian ini dengan baik, maka tidak lagi bergantung pada kesukaan atau ketidaksukaan manusia, melainkan kita bergantung pada masalah kebenaran ini atau tidak. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, sehingga dari bagian firman Tuhan ini, apa yang ada dan yang tidak ada dalam langit dan bumi yang baru, itulah yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita mengejar, kita mencari. Banyak orang yang katakan atau dalam suatu pengetahuan yang di luar daripada pengetahuan Allah, mereka mengatakan bahwa ada langit yang ketujuh dan seterusnya. Kita tidak tahu langit seperti apa itu. Tapi tentu langit itu bukan langit yang kekal bagi hidup kita manusia. Langit yang hidup di dalam kegelapan untuk tidak mengenal kebenaran Allah itu. Hal yang kedua, untuk harus kita mewujudkan kota suci itu, yaitu kota yang tentu menjadi kerinduan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan hal yang ketiga, bahwa kehidupan kekal orang-orang kudus, mereka yang mengenal dan melakukan kehendak Allah itu. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, dengan melihat akan kehidupan manusia dalam pandangan langit dan bumi yang baru, ini menggambarkan kota suci, yaitu Yerusalem baru, atau datangnya mempelai wanita yang turun dari Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Semua telah menjadi baru dan sangat nyata. Berbicara tentang mengenai Yerusalem yang baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam sebuah kota suci terdapat takhta, ada air dari sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, dalam langit dan bumi yang tidak ada, langit, bumi, laut, air mata kematian dosa, kesengsaraan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya yang bersifat materi. Sehingga Bapak, Ibu, kita bisa memahami maknanya yang secara harafiah, di mana mempersatukan kita dalam ciptaan Allah itu, memberi sumber kehidupan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Ketika kita menjaga lingkungan alam yang dijadikan oleh Allah, kita memelihara itu dengan baik, kita merawat itu dengan baik, maka disitulah perjumpaan kita manusia dengan Allah itu sendiri. Tapi bila Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita merusak alam ini, lingkungan ini, maka hubungan kita dengan Allah itu akan terputus. Jemaat yang Kristus kasihi, tentu semua hal yang ada dan Tuhan jadikan bagi kita menggambarkan kehidupan kita manusia dengan Allah yang harus dan terus dibangun dalam kehidupan ini. Tentu di dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita persatuan hidup yang awal dan akhir, yang kekal dan awal dan akhir, dan memisahkan manusia yang tercipta menurut gambar Allah itu. Ini menunjukkan suatu kehidupan eksistensi, keberadaan hidup kita manusia, untuk kita mau menerapkan nilai-nilai kebenaran Allah itu di dalam iman percaya kita kepada Allah, agar manusia menjadi hal yang sangat penting, di mana kita memiliki hidup yang terus dipelihara, yang terus dipimpin oleh Allah itu sendiri. Sebab kehidupan ini membutuhkan sumber hidup itu, sehingga manusia sanggup berkembang dengan baik seperti yang Allah kehendaki bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, Allah telah mengamanatkan kepada kita untuk kita melaksanakan amanat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, baik orang tua maupun anak-anak, melalui gereja ini, tentu melalui firman Allah, amanat yang telah diberikan kepada kita untuk kita harus melestarikan, menjaga, dan juga menyatakan segala kehendak Allah itu. Karena disitulah perjumpaan manusia dengan Allah. Namun melalui penebusan Kristus, manusia terpisah dalam kehendak Allah secara langsung, di mana oleh dosa kita manusia, kemudian manusia dipersatukan kembali lagi dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus yang telah mati menjadi juru selamat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kebenaran itu dari Allah dalam Kristus. Inilah eksistensi kekal bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam melihat langit dan bumi yang baru di dalam seluruh pandangan hidup kita manusia, agar supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak melupakan Tuhan, tetapi kita selalu ada bagi Tuhan. Kita harus ingat bahwa kehidupan ini merupakan, hati ini merupakan mesbah, merupakan Yerusalem yang Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita selaku orang tua, anak-anak, di tengah persekutuan kita sebagai jemaat, hamba-hambanya, kita menjaga kehidupan ini. Karena hati ini adalah bagian di mana Tuhan selalu berjumpa dengan saudara dan saya. Ini melukiskan dengan konsep materi manusia yang hidup di bumi ini. Namun bahasa lisan ini disampaikan kepada kita, manusia yang sangat terbatas, untuk kita memahami setiap kehendak Allah itu. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, sehingga tidak sanggup dengan tuntas untuk kita melukiskan keadaan yang sebenarnya dari hal yang selalu dialami oleh manusia secara materi. Disinilah para teolog untuk menafsirkan secara harafiah bahwa melalui kebenaran Allah ini,
tentu berbicara mengenai manusia. Sorga adalah ruang yang bersifat materi, suatu tempat yang dibuat dari emas tulen, tembok-tembok dari permata yaspis, dan sebagainya bagi kita manusia. Sebab kita berharga dan diciptakan oleh Allah. Ia memakaikan firman non-materi ini bagi kita. Telah menciptakan segala sesuatu bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Namun ia sendiri bukan materi. Dia itu siapa? Dia itu adalah Allah dalam Kristus itu bagi saudara dan saya. Tetapi ia adalah roh. Ia adalah Allah. Ia adalah Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka tidak membutuhkan batasan, sebab Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tubuh manusia bersifat materi yang akan habis, hilang, kembali kepada debu, sehingga manusia mempunyai pikiran, kemauan, emosi, nafsu, dan sebagainya, yang selalu dan membatasi kita untuk memahami dan mengerti setiap kehendak Allah itu dalam hidup ini. Jemaat yang Kristus kasihi, kota suci adalah mempelai wanita yang menggambarkan suami istri dari sang anak domba Allah. Istilah kiasan ini menunjukkan kesatuan erat dalam hubungannya dengan Allah, yaitu manusia dengan Allah itu, yang digambarkan sebagai suami istri dari manusia. Kota itu terdapat dari kedua belah suku Israel, yang tentu menunjukkan orang-orang yang sudah mendapatkan penebusan darah Kristus, yaitu saudara dan saya. Sehingga saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan, sehingga tentu kita mendapat bagian dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, dalam karya Allah yang sempurna bagi umat manusia dengan Allah, sebuah kota ini terbentuk emas, 4 persegi panjang sama dengan lebarnya, dan kota itu diukir dengan tongkat 12.000 mil. Bagaimana orang-orang kudus hidup di tengah kota suci itu? Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, mereka dipanggil sebagai orang kudus, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semua hamba yang melayani Dia menurut kehendaknya, serta melakukan hal yang berkenan di hatinya, sama seperti Kristus telah melakukan itu bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dari 3 hal, yaitu apa yang disampaikan oleh Yohanes bagi kita, agar supaya kita mengerti, kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah untuk menangkap pewahyuan dari Yesus, karena Dia telah mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Allah, sehingga Dia dikuasai oleh Roh, sehingga kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun Allah kehendaki supaya kita juga harus selalu terhubung dengan Allah. Di dalam pengenalan kita, di dalam kita merenungkan akan firman Tuhan yang terus membentuk kehidupan kita untuk lebih setia dan taat bagi Dia. Hal yang kedua, bahwa Yerusalem yang baru adalah gambaran kita sebagai pengikut Yesus, pengantin perempuan Yesus. Yerusalem baru disebut juga pengantin perempuan, calon istri dari anak domba, dalam Wahyu 21 ayat yang ke-9. Dalam gambaran ini menjadi simbolis dan juga dimaksudkan bagi kita sekalian dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, untuk kita tetap setia kepada Dia. Kita tetap taat untuk melakukan kehendak Allah itu di dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran itu.
sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan oleh Kristus. Sebab Kristus adalah sebab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Kita yang percaya dan telah diselamatkan oleh Allah, agar supaya kita pun juga mengalami keselamatan itu. Hal yang ketiga, bahwa kita diajak sebagai jemaat, tapi juga sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk mari kita membangun suatu hidup yang baru, yang dipimpin untuk mengalami Yerusalem yang baru. Bagian ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di mana kita terus berjumpa dengan Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Jemaat yang Kristus kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang telah dialami, dilihat oleh Yohanes, di mana dia dibuang di Pulau Patmos, mengajarkan kepada kita dan memberi pelajaran bagi kita sekalian. Karena pemberitaan firman Allah, karena kesetiaannya kepadanya, memberikan keteladanan itu bagi kita di dalam kebenaran Injil, agar mari kita sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, untuk kita membangun gereja sebagai orang percaya yang dipanggil untuk mengikut jejak kesetiaan Yohanes. Setiap orang, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dipanggil menjadi pemberita Injil di tengah dunia ini. Amin.